Nama saya Wirawati Tinambunan. Saya mahasiswa jurusan peternakan dari Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membuat praktikum yang berjudul herbarium, di mana herbarium ini adalah praktikum pada mata kuliah biologi yang pertama pada semester ini. Nah, tujuan kita membuat praktikum ini adalah supaya kita mengetahui pentingnya herbarium, ya, supaya kita dapat menyediakan herbarium, kemudian supaya kita dapat mengetahui tata cara pembuatan herbarium dengan baik. Nah, apa sih itu herbarium? Herbarium adalah koleksi spesimen yang telah dikeringkan dan disusun berdasarkan sistem klasifikasinya. Nah, manfaat pembuatan herbarium itu sendiri adalah yang pertama, sebagai media peraga pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat bantu identifikasi tanaman. Yang ketiga, sebagai bukti keanekaragaman hayati dan sebagai acuan publikasi dalam pembentukan spesies baru. Yang keempat, sebagai bukti autentik dari perjalanan tumbuhan dari masa ke masa. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan herbarium ini adalah yang pertama, rumput ataupun tanaman yang akan kita jadikan untuk herbarium. Yang kedua itu ada alkohol dengan kadar 70%. Nah, yang ketiga itu ada alat penyemprot untuk nanti ketika alkohol ini dimasukkan. Kemudian isolatif, ada gunting, kemudian ada alat pemberat. Alat pemberat ini bisa juga triplek, tapi saya menggunakan buku. Kemudian ada kertas koran, kemudian ada karton. Nah, dan satu lagi saya menggunakan tisu, karena sejak saya praktikum itu selalu menggunakan tisu. Adapun langkah-langkah kerja yang kita gunakan dalam pembuatan herbarium ini adalah yang pertama, kita membersihkan tanaman ini dengan bersih. Nah, supaya tidak ada kotoran-kotoran yang ada di dalam tanaman ini. Nah, setelah bersih, maka kita mengisi semprotan tadi dengan alkohol dengan kadar 70%. Setelah kita mengisinya, maka kita menyemprot tanaman ini dengan alkohol 70%. Kita semprot itu secara merata. Seperti ini, kita semprot mulai dari daun, batang sampai akar. Kita semprot secara merata ya. Baik, setelah kita semprot, maka kita menaruhnya ke dalam kertas koran atau masukkannya ke dalam kertas koran. Seperti ini. Usahakan kertas korannya juga rapi ataupun bersih, supaya nanti tanamannya itu juga bisa prosesnya itu bisa berhasil. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan tanamannya. Kita atur sedemikian rupa bentuknya supaya tanamannya ini terlihat rapi. Oke, setelah itu kita isolatif tanaman tersebut. Dan kita mengisolatif tanaman tersebut secara rapi.
ketika nanti ini sudah selesai, maka hasilnya juga akan pasti rapi kalau kita mau nyapu. Nah, oke. Setelah itu kita menutup tanaman ini dengan kertas koran lagi di atasnya. Nah, ini sebagai penutupnya ya. Oke, selesaikan lurus. Nah, setelah itu kita menutup seluruh permukaan yang ada di koran ini. Seperti yang kita lihat ini banyak sekali ruang-ruang dalam kertas koran ini. Kita harus menutupnya dengan isolatif. Karena kenapa? Karena kalau kita biarkan, maka udara akan masuk ke kertas koran tersebut dan akan menimbulkan terjadi pembusukan pada tanaman. Oke, kita menutupnya setiap sudut. Oke, setelah kita solatif semua, maka setelah itu baru kita press dengan menggunakan alat pemberat. Tapi perlu diingat dulu bahwa koran ini harus diganti intens sekali 3 hari, karena kalau koran ini sudah lembab ataupun basah, maka akan menimbulkan cepat terjadi pembusukan pada tanaman yang akan kita herbarium. Nah, sebelumnya kita luruskan dulu dengan karton. Kenapa? Agar tanaman tersebut lurus ya. Oke, kita juga menaruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Oke, kita usahakan lurus. Oke. Nah, sudah lurus ya. Oke. Kalau sudah lurus, maka kita press dengan alat pemberat. Oke. Seperti yang sudah saya katakan, kamu bebas menggunakan triple atau apa aja. Yang penting itu adalah alat pemberat untuk menimpa tanaman ini. Nah, jadi seperti itulah pembuatan herbarium. Nah, setelah ini nanti kita akan menunggu hasilnya bagaimana. Nah, maka kita akan pindahkan ke kertas mica untuk dilaminating. Sekian. Maka kita mengganti koran tersebut karena koran tersebut ini sudah basah ataupun lemah. Baiklah teman-teman, ini adalah hasil terakhir dari herbarium. Ini sudah dilaminating ya. Ini, nah maka ini dia hasilnya. Ini saya. Teman-teman lihat ya. Lihat ya teman-teman bahwa ini adalah daun atau lamina, kemudian ini tangkai daun atau petiole, kemudian ini batang atau kaulis, kemudian ini ujung akar atau Carpus radicis. Nah, ini dia bagian-bagiannya ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah herbarium yang sudah kita keringkan selama 2 minggu. Terima kasih.